Jadi itu ya, kumur-kumur di luar wudu, ya, itu makruh. Tapi kalau wudu ya emang udah syaratnya wudu harus kumur-kumur. Tapi kalau sengaja dibanyakin kan sunnahnya kan 3 kali. 3 kali, ini malah 20 kali. Mentang-mentang dia mau sholat. Iya. Wah, mumpung mau sholat, lagi panas-panas, kumur-kumurnya dibanyakin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hasinah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di Tausi Kuy bersama Hasinah Umat Indonesia. Selamat datang di episode perdana yang alhamdulillah akhirnya terlaksana juga. Pada episode perdana ini tentunya aku nggak sendiri nih. Aku udah ditemenin sama salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa. Kalau kata orang tak kenal maka kata saya, mari kita kenalan dulu. Di sini sudah ada Ustadz Suryanto. Assalamualaikum Ustadz Suryanto. Waalaikumsalam Mbak Novi. Oke, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kesibukan akhir-akhir ini lagi ngapain aja nih Pak Ustadz? Seperti biasa, jadi kegiatan saya ngajar, ngisi seminar, ngisi training, kemudian membangun beberapa komunitas di dunia pendidikan. Seperti itu aja kegiatan selama ini. Oke, baik Pak Ustadz. Ini kan kita podcastnya mendekati Ramadan ya Pak Ustadz. Nah, saya mau nanya, untuk mendekati Ramadan ini kegiatan sehariannya apakah padat atau gimana nih Pak Ustadz? Nah, inilah karena keberkahan di bulan Ramadan, jadi kegiatan itu malah tambah padat. Alhamdulillah. Kenapa padat? Karena kegiatan yang sudah ada ditambah dengan kegiatan di bulan Ramadan. Jadi tambah padat, tambah berkah, tambah semangat. Oke, alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, biasanya kan ada nih perbedaan ibadah antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain nih. Untuk Ustadz sendiri, amalan-amalan apa saja nih yang Pak Ustadz diutamakan untuk bulan Ramadan? Kalau buat saya sendiri, itu yang paling saya utamakan di bulan Ramadan adalah pertama itu berzikir. Nah, kenapa berzikir? Karena di momen di bulan puasa ini itu berzikir akan menjadi lebih khidmat, lebih terasa getarannya, bahasanya begitu ya. Itu pada bulan puasa, pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau di bulan-bulan lainnya ya, di luar bulan puasa itu berzikir kadang-kadang banyak sekali tantangannya, banyak sekali godaannya, sehingga ya kadang lapar. Kalau kita tahan, ya kita boleh makan. Kita haus, kita tahan, kita boleh makan. Tapi kalau di bulan puasa, kita lapar, kita tahan, ya kita nggak boleh makan. Sehingga benar-benar zikirnya menjadi lebih fokus. Itu yang pertama. Nah, kalau kita zikirnya lebih fokus, itu ketenangan batinnya berasa banget tuh. Terus baca Quran otomatis ya, karena baca Quran di luar bulan puasa aja itu pahalanya udah berlipat-lipat ganda. Ditambah di bulan suci Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan. Nah, setelah berzikir membaca Quran, terus saya selalu berusaha untuk menambah hafalan. Nambah hafalan Quran? Ya, karena ini momen banget nih. Ini momen menambah hafalan Quran. Kenapa? Karena hati dan pikiran jernih nih di bulan puasa. Nah, karena salah satu penyebab orang itu gampang lupa hafalannya, itu karena apa? Ya, pikiran dan hatinya kotor. Nah, makanya di bulan puasa ini yang kita kenal dengan tazkiyatun nafas, ini cocok banget nih untuk kita nih, para orang tua nih. Ini udah pada orang tua belum pemirsa kita nih? Belum, atau Mbak Novi kayaknya belum, masih ABG atau bagaimana nih ya? Masih muda nih. Masih muda ya. Nah, jadi buat para orang tua yang merasa kesulitan menghafal Quran, ini momennya nih. Kenapa momennya? Karena hati dan pikiran kita ini lagi sinkron di sini nih. Jadi menghafal Quran itu insya Allah lebih mudah. Kita memanfaatkan momentum ini ya Pak Betul. Ustadz, ya? Jadi kalau kita ngerasa sulit menghafal Quran di luar bulan puasa, wajar. Kenapa? Pikiran kita ini bercabang-cabang, bercampur-campur dengan kegiatan kita sehari-hari itu ya Pak Ustadz. Tapi kalau di sini nih, itu memokuskan pikiran, nah itu lebih mudah. Kenapa? Ya itu tadi, kita berada di suasana Ramadan, suasana di mana setan-setan dibelenggu, ya kan, pahala dilipat gandakan, ya, seperti itu. Jadi ini momen banget lah buat kita untuk menambah pundi-pundi amal dan ibadah kita. Begitu Mbak Novi. Oke. Untuk zakat kayak gitu tuh Pak Ustadz gimana tuh Pak Ustadz? Ya betul. Jadi
Selain tadi memperbanyak zikir, kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ala bizikrillah tatmainul qulub." Dengan berzikir akan menenangkan hati. Kemudian tadi membaca Quran, menambah hafalan. Nah, tentu ya itu kita tingkatkan juga amalan-amalan seperti zakat, seperti sedekah. Nah, makanya nih buat para pemirsa ya itu ini sekedar informasi ya bahwa Hasinah Umat Indonesia ini adalah satu wadah, satu lembaga yang memang menyediakan atau menyalurkan sedekah. Ya, insya Allah amanah ya, Insya Pak? Allah amanah, terutama dalam sedekah Quran. Ini pahalanya luar biasa. Kenapa Al-Quran, bersedekah Al-Quran pahalanya luar biasa, Mbak Nopi dan pemirsa? Kenapa sih? Karena Al-Quran itu baca satu huruf aja, itu satu ganjaran. Nah, apalagi kalau kita baca Quran, yang menghafal para hafiz Quran, para santri, dibaca tiap hari, pahalanya bayangin Terus itu mengalir dan terus mengalir ya, Pak Ustadz, mengalir. ya? Nah, di luar bulan puasa aja itu pahalanya luar biasa, apalagi Di bulan puasa yang ini. penuh rahmat dan barokah ini, di bulan Iya. puasa ini begitu. Jadi buat Anda nih para dermawan, pemirsa yang menyaksikan program ini, bagi Anda yang ingin bersedekah, ayo bersama-sama kita berkolaborasi, kita sinergi, kembangkan, kita besarkan Yayasan Hasinah Umat Indonesia untuk kita sedekah Quran begitu. Oke. Nah guys, bagi sahabat Hasinah yang ingin ikut berpartisipasi untuk sedekah bisa melalui kami di Yayasan Hasinah. Kalian bisa cek di description box di bawah ya. Oke, untuk Pak Ustadz, ada pertanyaan nih. Kan kita punya pengalaman kecil nih. Boleh nggak nih? Boleh diceritain nggak nih Pak Ustadz pengalaman masa kecilnya Pak Ustadz menyambut bulan Ramadan nih? Ya, ini sebenarnya agak-agak malu nih ceritanya. Tapi namanya pengalaman kan kita bisa ambil manfaatnya, kita bisa ambil pelajarannya. Tentunya yang baik kita ambil, kita ikutin, tapi yang jelek ya kita tinggalin. Betul. Nah, pengalaman saya waktu zaman kecil dulu itu kalau bulan puasa itu kalau menjelang buka puasa itu ngabuburit, main-main gak karuan itu. Oh, excitednya nih. Excited pokoknya ya? betul ya kan. Ngabuburit dulu waktu masih ada balap liar tuh kita sering nonton tuh. Nah, kalau nggak balap liar ya kita nonton TV, kita main-main, ngabisin waktu aja tuh untuk nunggu azan. Iya. Nah, tapi yang kita habiskan itu waktu bukan untuk hal-hal yang berfaedah, bermanfaat, yang untuk menambah pundi-pundi amal kita, malah hanya ngabisin waktu, sekedar ngabisin waktu untuk menunggu buka puasa. Jadi sayang banget gitu. Itu tuh jangan diikutin tuh. Walaupun sekarang masih banyak yang seperti itu. Nah, makanya kita sebagai orang tua tuh anak-anaknya harus dididik gitu. Kalau bisa jangan terlalu banyak nonton TV. Kenapa? Karena menjelang buka puasa ya itu ada satu momen di mana doa kita dikabulkan. Diijabah ya, Pak betul. Jadi jangan sampai kita pantang di depan televisi nunggu azan, akhirnya kita lupa berdoa. Ya kan, karena keasikan apalagi yang kita tonton kadang-kadang lawakan ya, sinetron, kadang-kadang juga sinetronnya mohon maaf ya tidak terlalu mendidik begitu. Jadi menurut saya seperti itu dikurangin lah. Terus yang kedua, selain ngabuburit ngabisin waktu nggak penting begitu, itu kalau menjelang ini sholat taraweh ya itu semangat datangnya, tapi semangat bercandanya juga. Jadi sampai di masjid, sampai di musola itu lari-larian di musola, di masjid ya, bahkan sampai ada yang nangis-nangis teman kita gara-gara berantem nggak jelas gitu ya. Terus yang lebih parahnya lagi main petasan. Habis sholat atau gimana tuh Pak Ustadz? Pokoknya sebelum taraweh, sesudah taraweh itu main petasan gitu. Terus pas pada selesai sahur tuh sama juga tuh, bukannya zikir, bukannya perbanyak baca Quran, tapi malah jalan-jalan gak jelas kayak gitu. Jadi yang begitu-begitu gak usah diikutin. Intinya kalau kita punya anak seperti itu, ayolah kita didik anak-anak kita biar memanfaatkan bulan puasa ini untuk aktivitas yang lebih bermanfaat lagi gitu sih. Oke, baik. Tadi kan udah pertanyaan agak lucu nih Pak Ustadz ya. Sekarang agak serius nih Pak Ustadz. Ya. Ustadz, untuk Ustadz sendiri pernah nggak sih mengalami pengalaman spiritual dalam bulan Ramadan? Nah, ini memang momen yang sakral ya menurut saya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Kenapa?
Karena sebenarnya nih, kalau kita benar-benar melakukan puasa dengan iman dan wahtisaban, itu momen spiritual pasti akan kita dapetin. Sesuai dengan yang Nabi katakan ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi juga katakan dalam hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron. Jadi barang siapa yang berbahagia menyambut bulan Ramadan, itu Allah akan haramkan jasadnya masuk ke neraka. Nah, artinya apa? Kalau orang bahagia menyambut bulan Ramadan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan ibadah, itu pasti akan mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa. Nah, termasuk saya waktu itu saya ngalamin, walaupun banyak ya, tapi yang paling berkesan waktu itu saya ketika saya dalam kondisi lagi stres, lagi galau karena dikejar-kejar hutang debt kolektor bank yang saat itu saya ada tanggungan karena usaha bisnis saya waktu itu gagal. Masya Allah. Itu saya masih lulus belum nikah, masih baru lulus kuliah. Galau lah kita mikirin utang, diteror, diancam segala sedemikian rupa sehingga pikiran kita galau. Sehingga pada saat itu saya memutuskan untuk itikaf di masjid. Nah, kalau itikaf di luar bulan puasa, kan tadi kita lapar, ya kita keluar masjid, kita cari makan. Kita jajan lah gitu. Kita jajan, kita haus, kita keluar, kita cari makan, kita cari jajan. Tapi pada saat bulan puasa kita itikaf, wow, itu bener-bener hati itu kayaknya ngeklik gitu. Antara hati dan pikiran itu bener-bener apa sih? Gimana kata? Blended ya, apa sih? Ngeklik lah gitu. Jadi bener-bener fokus karena ya kita lapar, kita nggak bisa keluar, nggak bisa jajan, kita haus ya nggak bisa. Jadi mau nggak mau tuh ya udah standby-nya di masjid, all out bener-bener, udah zikir, pasrah, doa. Subhanallah, hati begitu tenang, masalah seolah-olah hilang. Nggak tahu setelah itu berapa lama setelah itu, alhamdulillah berangsur-angsur tanpa stres, tanpa galau, utang saya beres. Alhamdulillah. Jadi ya nggak tahu tuh. Itu hikmah dari iktikaf ya Pak. Betul. Jadi memang intinya itu setiap permasalahan hati dan pikiran kita itu mesti jernih, mesti tenang, mesti sinkron ya. mesti sinkron. Jadi jangan sampai ketika kita punya masalah hati nggak tenang, pikiran galau, itu sulit dapat solusi. Padahal banyak banget itu sebenarnya solusi. Karena apa? Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kemudahan itu sulit keluar gara-gara hati dan pikiran kita ini nggak sinkron, nggak tenang, nggak sejalan. Jadi ya ada solusi kayaknya ya lewat aja gitu. Maka di bulan puasa ini itu momen spiritual yang benar-benar saya rasakan banget, seperti ketenangan hati intinya begitu. Oke. Seperti itu. Oke Pak Ustadz, kita ada beberapa pertanyaan dari followers Hasinah Indonesia nih Pak Ustadz. Yang pertama ada, Pak Ustadz, hal-hal merugikan apa sih yang kita nggak sengaja mungkin kita lakuin di bulan Ramadan nih Pak Ustadz? Ya, ini biasanya yang orang itu kadang-kadang nggak sadari, dianggap enteng, dianggap remeh, ini mulut nih. Ya, kadang-kadang kan ada orang ngomong gibah, kita timpalin. Tadinya kita nggak niat gibah jadi gibah. Iya, karena ada kompromi. Iya, karena ada yang mancing. Ada orang yang ngomong tentang keburukan seseorang, akhirnya kita nimpalin, akhirnya keikutan terhanyut di omongan gibah itu. Akhirnya tanpa disadari itu rusak pahala puasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mata nih. Ya, mata kita nih kadang-kadang ya kalau kita di bulan puasa ini keluar ke tempat yang nggak manfaat, keluar ke tempat keramaian yang juga nggak manfaat, ya itu pasti akan merusak pandangan dan akhirnya mengurangi nilai pahala puasa kita. Itu jadi orang-orang kadang-kadang menggampangkan gitu. Misalnya, daripada nggak ngapa-ngapain, kan bahasanya daripada tidur mulu begitu ya kan. Iya, keluar ke mall ya. Udah mungkin ke mall aja dah, ya kan. Cuci mata. Betul, padahal kata Nabi apa? Daripada begitu lebih baik tidur, dan tidur itu pahalanya luar biasa. Jadi kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya,
Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, tapi jangan tidur tidur mulu ya Pak Ustadz ya? dari habis sahur sampai apa Mau tadi maghrib. mau maghrib tidur terus. Nggak sholat di akhirnya Pak Ustadz. Itu lebih parah lagi, kadang-kadang bangunnya pada saat mau sholat doang gitu. Iya. Nah jadi ya kan ada juga yang kayak begitu tuh sampai udah yang penting tidurnya aja ibadah kan. Iya. Ya udah tidur aja dah sampai maghrib. Wah itu bahaya juga ya kan. Iya. Nah jadi yang seperti itu tuh bagus kalau kita untuk menghindari maksiat mata dan telinga kita dan mulut kita gitu kan. Itu yang kedua yang orang remehkan. Yang ketiga ini pendengaran nih. Telinga nih kadang-kadang suka kalau kita ngumpul kan kadang-kadang berapa meter dari jarak kita dia ngomong kita denger nih. Wah yang kita denger nih yang diomongin ada yang kita kenal lah, itu juga mengganggu, mengurangi, apalagi yang diomongin keburukan gitu, itu juga sama mengurangi nilai pahala kita. Nah yang susah nih, yang paling susah itu pikiran. Nah, jadi pikiran kita ini juga kadang-kadang dianggap sesuatu yang nggak bisa dikontrol ya. Jadi sehingga kadang-kadang pikiran kita tuh ngeluh sama Allah atau berpikir negatif terhadap seseorang. Ini kita nggak ngomongin ya, cuman berpikir aja nih. Kita nggak bisa kontrol diri. Iya kan, seuzon misalnya gini. Kita lagi ngobrol berdua. Kira-kira kita pikirin ini dalam hati kita nih, kita berpikir wah itu sih orang itu kayaknya nggak enak banget tuh, kok begitu banget sih. Nah itu kan cara nggak langsung tuh pikiran kita udah mengurangi nilai pahala kita saat puasa ya. Itu ya hal-hal yang membuat kita rugi puasanya. Jadi nggak bernilai besar kalau kita tidak menyadari bahwa itu tuh sumber dari berkurangnya pahala puasa kita, begitu Mbak Novi. Oke, terima kasih. Nah, ada lagi nih Pak Ustadz pertanyaannya. Mitos seputar Ramadan nih Pak Ustadz. Contohnya kayak sikat gigi, itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya, kalau secara hukum fikih ya, sikat gigi di bulan puasa itu kan hukumnya makruh. Jadi tidak dilarang, tidak juga membatalkan puasa. Makruh itu kan dari kata-kata kariha yakrohu. Kariha yakrohu itu artinya benci, membenci. Jadi kalau saya benci kamu, ana akrohuki, saya benci kamu. Bahasa Inggris I hate you gitu kan. Nah, jadi makruh itu artinya dibenci. Jadi kumur-kumur sikat gigi di bulan puasa itu makruh, tapi tidak membatalkan puasa. Nah, sebisa mungkin kalau memang bau mulut kita tidak mengganggu diri kita dan orang lain, sebisa mungkin ya jangan sikat gigi. Tapi kalau kita banyak interaksi dengan orang, wah itu mau nggak mau harus sikat gigi. Tapi nggak apa-apa, nggak membatalkan. Dan nanti jangan ragu nih, nggak usah khawatir, wah nanti batal puasanya. Nggak batal, nggak apa-apa, asal makruh. Tapi kalau dalam kondisi seperti tadi, namanya orang sahur, puasa, sahur, makan kan tadi kan, terus lupa gosok gigi kan pasti ada sisa-sisa makanan yang bikin mulut kita jadi bau kan. Betul. Nah, sementara kita kerja, interaksi banyak orang, apalagi kita guru ngajar, kan kasihan murid-murid kita. Nah, itu disikat gigi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, itu lebih bagus lah seperti itu. Boleh, betul. Kalau berkumur-kumur tuh tadi Pak Ustadz gimana? Kumur-kumur juga sama, kumur-kumur di luar wudu, itu makruh. Misalnya nih, di luar panas nih. Wah, kayaknya kumur-kumur enak nih biar seger. Apalagi iya, apalagi kumur-kumur pakai air dingin. Apalagi pakai sirup kumur-kumurnya, wah lebih mantap lagi. Kalau tapi kan makruh juga. Betul. Ya, tapi kalau pakai sirup udah batal kali. Walaupun nggak ketelan ya. Karena sengaja. Kan ada air putih, kenapa pakai sirup? Pertanyaannya begitu. Rasa kali Bapak. Nah, jadi itu ya, kumur-kumur di luar wudu, itu makruh. Tapi kalau wudu ya emang udah syaratnya wudu harus kumur-kumur. Tapi kalau sengaja dibanyakin kan sunnahnya kan 3 kali. Ini malah 20 kali. Mentang-mentang dia mau sholat. Iya. Wah, mumpung mau sholat, lagi panas-panas, kumur-kumurnya dibanyakin gitu. Nyuci mukanya sampai ke belakang, itu makruh juga. Seger kali. Iya, kadang-kadang ada yang nyuri-nyuri dikit juga ketelannya. Itu seperti itu. Jadi tergantung situasi ya kan. Makruh
Kalau di luar wudu. Nah, wudu juga makruh kalau kebanyakan, gitu, karena disengaja gitu. Oke, kalau misalkan mengenai batas romantisme suami istri di bulan puasa tuh kayak hubungan badan atau apa gitu, Pak Ustadz, gimana tuh? Ya, nah inilah uniknya di bulan puasa ya, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, yang tadinya halal jadi haram nih. Contoh kayak hubungan antara suami dan istri, ya kan? Kalau di bulan-bulan lain kan bebas-bebas aja tuh, mau siang mau malam, yang penting situasi istrinya jangan head gitu kan. Nah, tapi kalau di dalam bulan puasa, bulan Ramadan itu kalau sebisa mungkin itu dihindari. Kenapa? Karena takut ada gesekan, maksudnya gesekan kesetrum gitu. Seru-seru. Iya, jadi jangan main goda-godain, bercanda-bercanda yang mengarah ke arah ke kamar begitulah ya kan. Jangan pokoknya jangan sentuh-sentuhan yang membuat birahinya itu terangsang seperti itu tuh diusahakan dihindari. Nah, makanya di bulan puasa ini sebisa mungkin jaga jarak lah, kita keep distance lah gitu kan, jaga jarak. Jadi jangan covid doang, jaga jarak. Jadi jaga jarak supaya apa? Hal-hal seperti itu yang mengurangi pahala kita tidak terjadi. Nah, itu yang pertama ya kan. Jadi nyium, kemudian pegang-pegang daerah-daerah yang sensitif itu juga bahaya, karena bisa menjurus ke arah yang membatalkan puasa. Jadi sebisa mungkin dihindari lah begitu. Oke. Ya, itu sih. Mungkin ada lagi nih pertanyaan dari Instagram Hasinah. Yeah. Mungkin terakhir nih Pak Ustadz. Ini relate masih sama pertanyaan yang tadi. Okay. Kalau ini hukum berpacaran nih Pak Ustadz. Kalau tadi kan romantisme suami istri. Yeah. Ini bagaimana dengan hukum pacaran? Nah, di bulan puasa yang tadi halal aja jadi haram kan? Suami istri bergaul di luar puasa atau di malam puasa boleh. Tapi di dalam bulan puasa dari setelah sahur sampai menjelang buka puasa itu kan jadi haram hukumnya. Apalagi yang belum nikah, yang baru istilahnya pacaran begitu kan. Udah pastilah dilarang, udah pastilah haram. Jangankan di bulan puasa, di bulan-bulan biasa aja udah nggak boleh kan gitu kan. Jadi kalau ada orang, anak muda nih, sepasang anak muda, laki perempuan berkholwat ataupun ikhtilat di tempat-tempat tertentu, wah itu udah otomatis bukan lagi mengurangi puasa itu, batal puasanya itu, ya kan, batal. Kenapa batal? Ya udah double itunya, dosanya, dosa pacarannya, apalagi di bulan puasa kan kayak nantangin ya. Iya, nantangin tuh. Udah di bulan biasa aja, 11 bulan di luar Ramadan aja nggak boleh. Ini terang-terangan di bulan puasa. Masya Allah. Jadi ngabuburit nih Pak Ustadz, alasannya sambil ngabuburit. Coba kalau naik motor kan peluk-pelukan, akhirnya kesenggol-senggol kan, itu udah bahaya. Nah itu, jadi yang perlu kita perhatikan di sini juga kan, antara kholwat dengan ikhtilat kan berbeda. Kalau ikhtilat, nah ini juga perlu kita perhatikan nih. Orang-orang yang kerja nih, pagi kerja, pulang sore juga kerja kan, itu kan ikhtilat nih. Ikhtilat itu kan artinya bersentuhan. Nah misalnya nih ya, kita lagi puasa dalam satu perkumpulan nih, entah itu ada acara arisan lah, acara pertandingan apa, kita datang, kita tonton, laki dan perempuan di situ bercampur, kan otomatis kita bersentuhan. Nah itu mengurangi pahala puasa kita, apalagi kalau memang membawa rasa rasa ser gitu lah ya. Sebisa mungkin dihindarin lah. Kalau bisa pakai motor sendiri, pakai motor sendiri. Kalau bisa pakai mobil sendiri, mobil sendiri. Tapi kalau nggak bisa, ya sebisa mungkin jangan sampai posisi kita itu, misalnya nih, saya lagi berdiri di depan kereta, posisi saya dikelilingin ibu-ibu atau wanita-wanita. Wah ini susah ini. Ini namanya ikhtilat nih. Nah jadi itu yang disebut dengan ikhtilat. Jadi berbeda. Kalau kholwat itu berduaan di tempat yang sepi, antara laki dan perempuan berduaan, bercumbu-cumbu di tempat yang sepi. Waduh, itu mah batal ya Pak? Oh, udah zaman di bawah pohon kek, di ujung ujung jalan, atau di mana, tengah sawah. Apalagi di tengah sawahnya, nggak, apalagi di dalam kamar gitu. Berdua yang belum muhrimnya. Jadi beda tuh.
Jadi kalau khalwat itu berdua di tempat yang sepi, berdua bercumbu-cumbu. Kalau ikhtilat tadi rame-rame kumpul jadi satu, sentuh-sentuhan begitu antara badan dengan badannya, macam-macam lah seperti itu. Jadi di bulan suci ini ya kita jagalah hal seperti itu biar pahala kita nggak berkurang, nggak rusak puasa kita gara-gara hal seperti itu. Ya kan? Jadi kalau emang kita sayang sama pacar kita, ya bikin kesepakatan lah. Sebulan dulu nggak ketemu. Puasa dah dulu dah gitu kan. Iya. Nanti habis lebaran langsung nikah aja, nggak usah pacaran lagi begitu. Itu saran buat para ABG yang sekarang sedang menjalani masa itu ya. Pertanyaan ABG. Iya betul. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari terakhir. Oke. Baik, sahabat Hasina dimanapun kalian berada, ternyata sudah sampai nih Pak Ustadz di penghujung acara. Wah nggak kerasa ya? Iya, terima kasih Pak Ustadz sudah datang ke podcast. Iya sama-sama Mbak Novi. Baik sahabat Hasina, terus dukung channel kita dengan cara like, comment, subscribe, and share. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian nggak ketinggalan dengan konten-konten kita selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.